buat dirimu bernilai. Ya, kalau kita sudah bernilai, kita pasti punya jaringan. Wah, luar biasa kata-kata. Sebuah produk buah kurma ajwa merek Kasafram, yang mana ini adalah suatu produk makanan yang disunahkan oleh para rasul. Nah, untuk kalian yang lagi bingung mencari produk buah kurma apa, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan kita identik dengan berbuka puasa dengan yang manis. Jadi kalau kalian bingung mencari buah kurma, nah rekomendasi nih, ini adalah buah kurma ajwa Kasafram yang berbagai macam varian. Salah satunya yaitu buah kurma sukari merek Kasafram, satu kotak isinya 3 kg. Yang kedua yaitu ada buah kurma ajwa organik yang mereknya Aliades, satu dus isinya 5 gram. Yang ketiga ada buah kurma organik 7 ajwa yang kecil ini. Yang keempat ada buah kurma organik ajwa premium 500 gram, minimal pembelian satu dus isinya 12 kotak. Kurma Kasafram ini memiliki kelebihan dari segi kesehatan. Yang pertama, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, membantu mendapatkan sumber energi. Yang ketiga, sukros atau prokes sangat mudah terurai. Yang keempat, membantu memperlancar saluran pencernaan. Yang kelima, membantu memelihara kesehatan jantung. Yang keenam, membantu menstabilkan tekanan darah. Kandungan oksitosis dapat membantu bagi ibu hamil dan menyusui. Yang kedelapan, membantu meningkatkan kesuburan pria dan wanita. Nah, Kasafram juga memiliki bermacam kelebihan. Salah satunya kurma ajwa Kasafram ini, yang pertama 100% menggunakan pupuk organik. Yang kedua, 100% menggunakan air bersih untuk irigasi dan perkebunan. Yang ketiga, tidak menggunakan pestisida dan kimia yang berbahaya. Yang keempat, bibit ajwa Madinah aman dari GMO. Yang kelima, memiliki sertifikat resmi organik Saudi Arabia. Yang keenam, memiliki sertifikat resmi organik Indonesia. Yang ketujuh, memiliki surat izin edar Kementerian Pertanian Indonesia. Yang terakhir, memiliki barcode edar. Jadi nggak lebih kecil, kalian boleh menanya kepada distributor atau info pemesanan. Boleh kalian hubungi nama dan nomor handphone yang tertera di deskripsi video ini. Karena buah kurma ini adalah buah kurma yang bagus, enak, dan rasanya juga manis. Kebetulan gue sering syuting nih untuk membantu daya imun tubuh yang kuat. Nah, gue sering makan buah kurma Kasafram ini. Enak banget. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita makan buah kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AIS TV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Toko Inspiratif. Kali ini kita akan mengintip perjalanan dari seorang Pak Camat termuda se-Kabupaten Merangin dan juga camat terganteng se-Provinsi Jambi versi AIS TV. Nah, kita akan mau bertanya dengan beliau gimana kunci kesuksesan di mata beliau. Di samping saya sudah ada Pak Camat Jaya Kusuma SIP MAP ya. Gimana kabarnya Pak Camat? Alhamdulillah baik. Baik ya, menjalankan aktivitas sebagai camat. Alhamdulillah sampai sejauh ini nyaman, bisa dinikmati. Apalagi kalau sudah berurusan dengan masyarakat itu ada kebahagiaan tersendiri gitu. Iya. Itu yang jadi motivasi. Iya. Sebelum kita mau mengupas tentang perjalanan dari Pak Camat ini, sebaiknya Pak Camat memperkenalkan diri. Siapa sih sosok Pak Camat termuda di Kabupaten Merangin supaya pemirsa AIS TV tahu. Silakan Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Kusuma. Saya saat ini berprofesi sebagai camat di Kecamatan Petangkusuma, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Basic ya, latar belakang pendidikan, dulu saya SD di Kebun Sayur, SD Negeri 3 Kebun Sayur, kemudian SMP Negeri 3, sekarang SMP 4, kemudian SMA 1 Bangko, kemudian
Saya lulusan IPDN ya, Iya. angkatan 18, kemudian melanjutkan lagi studi di magister di LAN Bandung, Iya. Lembaga Administrasi Negara Bandung, itu selesai tahun 2012. Kemudian langsung karir ya. Iya. Nah, kalau karir, saya tamat IPDN itu tahun 2009, kemudian magang di Provinsi Jambi, di beberapa provinsi, kemudian masuk Merangin pada tahun 2010, 2010 ya. Februari 2010. Iya ya. Kemudian langsung ditugaskan menjadi waktu itu ajudan. Oh, ajudan. ADC kalau bahasa keren itu Ah, ADC. iya. ADC-nya Pak Kapit Muin waktu itu beliau Iya. menjadi Sekda Hutan Merangin. Iya. Saya jadi ADC beliau itu kurang lebih 8 bulan. 8 bulan ya. Kemudian saya mengajukan diri untuk tugas belajar ya, Iya. untuk melanjutkan S2. Saya tes di LAN Bandung ya, karena saya pikir LAN itu linear dengan IPDN, administrasi publik. Saya tes, kemudian mulai kuliah pada Februari 2011. 2011 S2 dapat S2. Kemudian alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 1 tahun 8 bulan saya selesai. 2012 akhir Oktober saya masuk kembali ke Merangin. Iya, Saya iya. masuk Merangin, kerja di bagian PEM. Nah, Di PEM. di bagian PEM Jadi staff atau jadi staff. Oh, saya staff. jadi Iya. staff dulu, jadi staff. Kemudian waktu itu Merangin pada proses politik waktu itu. Nah, Iya. proses politik 2013 kan kita pemilihan. Oh iya. Pemilihan 2013 sekitar bulan apa ya? Bulan Juni ya, Juni Juli saya dilantik jadi Kasubag Protokol. Kasubag itu. Kasubag Protokol. Itu pertama kali megang jabatan itu pertama kali saya megang jabatan itu Kasubag Protokol di Sekda Kabupaten Merangin. Iya, tahun 2013. 2013. Iya. 2013 berjalan sampai dengan 2014, 2015, 2016. Nah, 2016 saya selesai di Kasubag Protokol, saya dilantik menjadi sekcam. Itu tahun berapa gitu? 2016. 2016 langsung Dari pindah ya pindah dari Kasubag tadi. Kasubag Protokol jadi sekcam. Iya. Nah, kemudian 2020 kemarin saya dilantik menjadi camat. 2020 ya. 2020 sampai sekarang. Naik terus kasta Pak Jamat. Iya. Enggak lah, itu karir birokrasi memang Iya, seperti itu. iya. Cuma mungkin saya berada di tempat yang tepat Tepat ya. di waktu yang pas. Iya. Nah, itu aja, berada di tempat yang tepat di waktu yang pas. Iya. Jadi mungkin Momennya pas ya. momennya pas. Nah, Iya. kemudian secara kesiapan diri ya sudah siap. Artinya di basic pendidikan, kemudian pangkat ya Iya. sudah pas. Jadi Sudah pas. di saat ada peluang untuk menduduki sebuah jabatan, mungkin saya memenuhi standar itu. Bisa. Bisa. Nah, Kalau sekarang golongan berapa nih Pak Jamat? saya kalau sekarang 3D, Oh, tapi 3D. April nanti saya sudah 4A. Oh, cepat nih yang itu naik itu langsung bisa jadi kandis itu Pak Jamat ini. Bentar lagi jadi kandis ini. Ya, Iya. kalau diikuti dengan persyaratan memang Udah layak kan jadi kadis? Udah bisa jadi kadis. Iya, ini kadis termuda ini pemirsa ICP. Ini kalau boleh kita ketahui ini memang jadi seorang birokrasi atau cita-cita apa sih kalau boleh gitu? Kalau dari kecil tuh, saya pengen jadi bupati mungkin atau gimana? Jadi gini, kalau dulu waktu masa kecil itu setiap ditanya, saya ingat betul, Iya. setiap ditanya oleh keluarga siapapun, saya di rumah tuh kebetulan anak bungsu, jadi Iya. dipanggil adek. Sampai sekarang pun orang tua segala macam ponakan itu masih manggil om adek. Om Ade. Jarang sekali sebagian yang manggil om Jaya. Teman-teman sebaya pun manggilnya adek. Iya. Yang manggil Jaya itu sedikit. Iya. Tapi kalau dia sahabat dekat dari kecil itu pasti manggil adek. Iya. Jadi kalau ditanya mau jadi apa? Pasti saya langsung jawab pengen menjadi insinyur. Waktu Insinyur. itu kita cuma kenal tahun 90-an itu kita cuma kenal insinyur. Iya, Nggak iya. ada kenal sarjana lain. Enggak ada cuma insinyur ya yang terlintas Pak Jamat ya. Cuma insinyur. Apa itu insinyur saya juga nggak tahu. Iya. Jadi insinyur pun saya nggak tahu. Cuma yang jelas cita-cita jadi apa? Jadi insinyur. Waktu itu jadi insinyur. Nah, kemudian masuk ke usia remaja. Iya. Masuk ke usia remaja. Waktu itu tahun 2004, 2003, 2004, 2005 semua teman-teman itu sibuk pengen jadi masuk militer. Oh, militer. Ya. Waktu zaman angkatannya ya. zaman kami itu belum kenal yang namanya komputer deh. Iya. Belum ada Android, Iya. segala belum ada sama sekali. Iya. Jadi yang waktu itu tahu polisi, TNI.
Itu aja lah. Cuma itu, sebatas itu. Iya. Habis di situ. Kami nggak tahu ada Akmil, ada Akpol, perwira itu nggak tahu kan di zaman kami. Orientasinya cuma 2 itu. Ya, polisi, TNI ya sebatas Bintara, Tamtama cuma itu yang Iya, kami tahu. iya. Nah, kenapa saya bisa masuk IPDN? Iya. Saya melihat waktu itu tahun 2000, kejadian itu 2004 2003 kalau nggak salah. Iya. Ada kejadian heboh nasional itu waktu Wahyu Hidayat meninggal di IPDN, kan heboh. Iya, iya. Oh, iya, iya. Publik heboh waktu itu. Iya. Jadi saya penasaran apa nih STPDN waktu apanya STPDN? Ternyata ada salah satu senior saya sekarang Yuk Lydia. Yuk Lydia itu Kabid Sosbud di Bapeda. Oh, Bapeda. Nah itu orang Merangin itu. Iya, Itu senior saya di SMA 1, dia masih IPDN. iya. Ada- alumni ya. Alumni IPDN. Saya main ke rumahnya waktu itu saya berteman dengan adiknya itu. Wah kok kagak hayu nih. Iya. Pakai baju seragam semuanya. Saya bilang, wah ini cowok-cowok ini sekolah apa sih? Nggak tahu sekolah Iya, apa iya, itu iya. katanya. Saya tanya-tanya, dia bilang itu STPDN, sekolahnya di Bandung. Bandung aja waktu itu nggak tahu kebayang. Iya. Dah. Belum pernah ke Bandung ya, Pak. Iya. Sama sekali nggak kebayang. Akhirnya saya bilang, wah saya harus masuk ini. Iya, iya, iya. Saya harus masuk ini. Walaupun di luar, saya tidak pernah cerita dengan kawan-kawan, saya tidak pernah cerita. Iya. Dengan kawan-kawan sebaya nggak pernah cerita. Nakal saya dengan teman-teman sama aja. Iya. Cuma bedanya, nakal saya dengan kawan-kawan waktu itu, ya. Kalau zaman kami sekolah itu kawan-kawan sering narkoba, Iya. Miras ya. mabuk miras. Waktu itu lagi ngetren di Iya. Merangin itu ngetren Iya, gitu. iya. Cuma saya tidak pernah terpengaruh. Iya, iya. Walaupun saya bergaul dengan kawan yang ada pemabuk, tapi saya tidak pengaruh sama sekali. Iya. Artinya kalau nakal remaja itu wajar lah, Iya. nakal remaja. Cuma saya tidak pernah merusakkan diri saya ataupun merusak orang lain. Iya, iya. Makanya saya lebih aktif pada kawan-kawan yang sifatnya atlet. Iya. Nah, jadi gitu Kak. Iya. Untuk membentengi diri saya dari Suatu hal-hal suatu yang negatif, Iya. saya terjun ke dunia olahraga. Itu Nah, Pak Camat hobi di mana? saya waktu itu SMA itu main basket. Oh, main basket. Nah, saya teman-teman saya main basket itu di Merangin tahu lah. Iya. Jadi walau setiap hari itu maunya main basket ya. Iya, iya. Kalau kita main basket, fisik harus prima, Iya, iya. nggak mau merokok. Takutnya kalau di lapangan fisik habis kan kita malu. Iya, ngos-ngosannya. Ngos-ngosan malu. Hari Iya. saya tidak merokok. Sampai sekarang saya tidak merokok. Sama berarti Pak Camat. Saya juga nggak merokok. Para adik-adik yang di luar sana jangan merokok, hindari rokok. Iya, iya. Ada seperti itu. Jadi di saat kawan-kawan sibuk dengan mempersiapkan diri untuk tes TNI Polri, saya masuk IPDN. Zaman itu orang takut mau masuk IPDN itu, Iya. karena ada kejadian yang meninggal itu. Kalau saya orangnya suka tantangan. Iya, iya. Saya bilang, nah kalau masalah hidup mati itu urusan Tuhan. Iya. Nah, saya tes, saya lihat peluang saya masuk TNI Polri lebih kecil daripada peluang saya masuk IPDN. Iya, iya. Karena orang banyak takut masuk IPDN, saya masuk IPDN. Iya, iya, iya. Saingan saya lebih sedikit. Iya. Rumusannya gitu kan, Nah, iya. Saingan saya lebih sedikit. Iya. Nah, akhirnya waktu itu saya tes, alhamdulillah dari Merangin saya lolos. Ya. Satu-satunya? Satu-satunya waktu itu dari Tahun? 2006. 2006. Saya lolos 2006. Satu-satunya putra Merangin ya? yang lolos IPDN waktu itu 2006. Nah, teman-teman saya yang tes polisi TNI waktu itu ada yang lolos, ada yang tidak. Iya. Waktu saya udah lolos IPDN baru mereka bilang, kenapa kau tak ngajak? Saya bilang, Iya. "Nggak, kalau saya ngajak kalian saingan." Ada saingan, Ada ada saingan. saingan. Ini tidak ada saingan ya. Ini ada saingan. Nah, itu. Jadi itu cerita. Iya. Nah, gitu. Sampailah sekarang, alhamdulillah terus seperti ini kan, Iya. berkarir terus. Jadi itu deh, itu sejarah singkat. Itu sejarah singkat. Hmm. Ini kalau boleh kita tahu Pak Camat, dalam proses ini kan Pak Camat sudah menjalankan sebagai Pak Camat di Kecamatan Batu Suma ini 3 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun setengah. Dalam proses menjalankan sebuah itu kan apa sih sebuah kesan-kesannya, kan ini berhubungan dengan masyarakat juga ya kan, dengan Pak Kades tentu itu seperti apa sih dalam prosesnya? Kadang gini, Iya. buktinya ini. Basic saya di PDN ya. Kita di situ dididik semi militer. Iya. Artinya kita tegas itu penting ya. Iya. Tegas itu penting. Saya selalu mengatakan yang benar-benar, yang tidak, yang salah-salah. Iya. Ada momen di saat saya harus memberi arahan kepada perangkat desa, Pak Kades, yang usianya jauh di atas saya. Iya.
udah sudah cocok saya panggil bapak, Iya, iya. saya panggil om. Tidak ada satupun yang bisa saya panggil adik, Iya. tidak ada sama sekali. Termasuk di kantor camat ini, staf saya pun semuanya tua dari Pak Jabat. tua dari saya. Iya, semua. iya. Disinilah seni kita memimpin. Makanya saya bilang, pemimpin itu tidak bisa diciptakan. Iya. Pemimpin itu dilahirkan. Iya. Memimpin itu seni. Iya. Jadi selama proses saya jadi camat ini, ya itulah seni. Bagaimana saya bisa merangkul yang tua, merangkul yang muda, gitu kan. Bisa memberikan arahan kepada mereka, bisa mengeluarkan kebijakan yang nggak bikin mereka sakit hati, bisa. Gitu. Kemudian terlepas itu semua, saya ini kan basicnya orang dusun. Iya, iya. Kalau orang dusun itu selalu ngomong apa adanya, Iya, spontan. spontan. Iya. Saya bilang kalau salah, ya saya silakan tanya orang Batam semua ini, Pak Kades, Pak Kades. Kalau salah, Kita salah. saya katakan salah. Iya. Kalau nggak benar, pandang bulu. kalau benar langsung saya katakan benar. Iya, iya. Jadi saya tidak ada beban, Iya. jadi tidak beban dalam menjalankan tugas saya sebagai camat. Alhamdulillah sampai sejauh ini, ya semuanya berjalan dengan baik, normal gitu kan. Iya. Apa tantangannya? Tantangan begitu saya dilantik jadi camat waktu itu, saya ditekankan oleh Pak Bupati, dia bilang waktu itu kejadian warga Batang Musumai di Pulau Baru itu tertimbun peti. Oh, Mas Abati. Iya. Tertimbun peti. Tidak sedikit warga kita yang jadi korban. Iya. Pak Bupati bilang kau harus bagaimana caranya supaya mengurangi Iya. masyarakat kita yang Bermain peti. bermain peti. Iya. Saya bilang siap, saya bilang kan ini tantangan. Karena saya masuk di Batang Musumai Januari 2020 jadi camatnya, Iya. jadi camat. Saya langsung buat program. Setiap desa wajib punya perdes peti. Iya. Peraturan desa tentang pelarangan peti. Tentang pelarangan peti. Dan ini satu-satunya di Provinsi Jambi. Cuma di Kecamatan Batang Musumai. dengan pemirsa untuk peraturan perdes yang memberantas peti Pak Jamat Memberantas peti. cuma ada di Batu Sumai Batang Sumai. di bawah kebijakan Pak Camat Ya. muda ini. Dari 10 desa kita ada 6 desa Iya. yang sudah buat perdes peti itu. Saya bilang lari sanksinya mana? Ke sanksi adat. Iya. Apabila melanggar tadi ya. Iya, mana? Dijalankan. Ada desa yang menjalankan, ada juga yang tidak. Iya. Artinya di saat ini sudah dibuat oleh masyarakat desa, ada warga kita yang masih bermain peti, Iya. terbentur dengan masalah hukum, gitu kan? Dengan hukum positif, ya sudah, itu resiko pribadi. Iya, iya. Yang jelas desa kita sebagai pemerintah sudah melarang itu. Kita sudah buat perdes seperti itu. Sudah membuat suatu Sudah kebijakan. buat kebijakan, sudah buat perdes seperti itu. Nah, kemudian masuk periode Maret April, corona muncul. Oh iya iya iya. Semua program yang sudah saya rancang itu Gagal. gagal. Iya. Gagalnya apa ya? Tidak berjalan normal. Artinya dari 10 desa baru 6 desa yang sudah Iya. membuat perdesnya. Iya. Masih ada 4 desa lagi Iya. yang belum membuat Iya. perdesnya. Tapi ini dalam proses, semuanya dalam proses. Karena mengajak masyarakat itu nggak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan. nggak Iya. bisa. Perlu. Harus ada seninya. Iya. Nah, Persuasi ya. harus ada seninya. Kemudian corona muncul. Saya dulu punya kebijakan. Ibu-ibu rata-rata rumah di Batang Musumai ini rumah warga termiskin sekalipun ya. Pekarangannya rata-rata 10 sampai 15 meter kosong. Iya. Depan belakang. Rumah depan belakangnya itu rata-rata pekarangannya kosong sekitar 10 sampai 15 Iya, meter. iya. Tidak dimanfaatkan sama sekali. Makanya 2020 saya wajibkan desa melalui dana APBDes-nya menganggarkan Iya. satu buah rumah wajib dibantu 10 polybag Iya iya iya. agar ibu-ibu ini bercocok tanam, mulai bercocok tanam memanfaatkan pekarangan ini Di depan rumah Pak Jamat. depan rumah, depan dan belakang rumah. Iya iya. Posisi hari ini kita di desa ini konsumtifnya tinggi. Iya. Kita mau makan sayur, mau beli ikan, itu nunggu tukang ojek dari pasar baru kita makan Iya sayur. betul betul. Cabai langka, kita bingung. Cabai mahal, kita bingung. Sedangkan pekarangan kita luas. Iya iya. Kenapa ini tidak dimanfaatkan? Waktu itu saya bilang wajib semua desa menganggarkan 10 polybag satu rumah, dan itu sudah berjalan ya. Dan saya buktikan, saya bilang, saya juga tanam di rumah saya. Iya. Dan di rumah saya sudah saya tanam dan tumbuh, dan saya share videonya kepada warga. Saya saja yang tinggal di kota ya. Iya. Dengan pekarangan yang kecil saya tanam cabai tumbuh. Iya iya. Kenapa kita di desa yang Tidak. pekarangan luas tidak mencoba? Iya. Akhirnya ini sudah berjalan kemarin.
Alhamdulillah itu berjalan. Ada beberapa desa yang betul-betul memang sudah dikembangkan. Salam Buku itu kemarin malah ada ibu-ibu PKK-nya sudah buat kebun cabai sendiri gitu kan. Nah, Milik desa ya. Milik desa, milik desa. Artinya apa? Setiap kebijakan yang kita sampaikan tujuannya untuk kepentingan masyarakat banyak, pasti disambut positif oleh masyarakat. Nah, jadi itu ya. artinya Sebuah kebijakan itu harus bisa merangkul semua. Iya. Ada yang nolak, pasti ada yang nolak. Ada ya. Pasti ada yang nolak. Pasti ada yang nolak. Apalagi tipikal masyarakat kita kan konsumtifnya tinggi. Iya. Ay, capek-capek Pak Camat, agak itu beli belah. Agak itu beli lah, ayolah. Itu ya. Iya. Itu mengenai sebuah proses menjadi seorang Pak Camat ya. Itu kalau kesan-kesannya selama menjabatnya apa sih yang tak terlupakan kalau boleh kita tahu Pak Camat? Kesan-kesan menjadi camat ini. Apakah ada mungkin masuk-masuk belusukan atau seperti apa? Kalau saya belusukan itu seperti apa ya? Tapi nggak seperti Jokowi ya, Iya. belusukannya. Saya sampai ke dalam hutan sekalipun untuk meninjau pembangunan desa sudah. Sudah. Untuk melihat progresnya. Progres pembangunan Iya. desa gitu. Kemudian sedih saya saat posisi hari ini adalah di saat kondisi ekonomi yang tidak stabil ini ya. Iya. Masyarakat saya dengan mata pencaharian yang tidak menentu, Iya. ya, mereka susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Kita melihat deh, seolah kembali ke tahun 80-an gitu. Iya. Mungkin kita tidak ada di tahun 80-an itu, saya masih kecil mungkin ya. Tapi kita bisa melihat berita gitu. Itu terjadi hari ini. Iya. Nah, dengan adanya corona ini harga karet yang tidak menentu gitu kan, Iya. kadang naik kadang turun, mata pencarian masyarakat yang terbatas gitu kan. Iya. Nah, kita masih melihat warga kita yang beli beras itu cuma masukkan kain sarung disembunyikan Iya. gitu kan. Iya. Saya melihat langsung, Pernah ya? saya melihat langsung Iya. masyarakat itu. Kita mau bantu punya keterbatasan gitu Iya. kan. Tidak bisa semua kita bantu. Nah, makanya dengan adanya program dana desa ini sedikit banyak saya mengarahkan terus Ya, membuat suatu kebijakan. terus bagaimana uang yang mengalir ke desa ini dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Iya. melalui kegiatan pemberdayaan yang bisa meningkatkan ekonomi Iya, mereka itu, betul. membuka lapangan pekerjaan buat mereka. Iya. Nah, itu yang terus saya arahkan karena saya ini orang susah. Iya. Ibu saya petani, bapak saya petani, jadi Iya. kita dari orang susah Iya. pernah merasakan Di saat susah. di saat susah. Bagaimana masyarakat itu susah, pedesaan itu kita merasakan. Iya. Termasuk masalah peti. Iya. Saya sudah buat kebijakan perdes peti. Apakah peti di Batang Masumain masih ada atau tidak? Masih ada. Iya. Saya pastikan itu masih ada. Iya. Siapa yang kerja? Tapi dia itu bukan alat berat. Iya. Nah, tapi sifatnya dompeng Iya. segala macam. Saya melihat langsung orang tua emak-emak di desa itu dia berangkat pagi, Balik sore. bukan balik sore deh. Dia melihat orang kerja nunggu. Iya. Nanti jam 7 dia mulai bekerja. Iya. Di saat orang dompeng itu keluar, jam Baru. 7 dia kerja sampai jam 12 jam 1 malam. Iya. Yang didapat paling satu hari kerja itu 70.000, 80.000. Dengan waktu kerja, resiko kerja Ya, dibandingkan dengan penghasilan tidak seimbang, tak sesuai ya. tidak seimbang. Tapi itulah kondisi saat ini. Iya. Nah, makanya saya bilang kepada pemerintah desa yang tahu dan peduli dengan kondisi masyarakat dia kalian, Iya. warga desa. Yang punya uang siapa? Iya, pemerintah desa. Jadi pemerintah desa lah yang mengelola. Nah, tinggal bagaimana mereka mengelola uang yang ada itu bisa menjadi sumber mata pencaharian untuk masyarakat. Iya. Permasalahan mau nggak pemerintah desa? Iya. Kalau mereka mau, sejahteralah masyarakat itu. Masyarakat desa. Kalau mereka nggak mau, ya itu Iya. resiko balik. Kadang salahnya di sini pemerintah desa itu. Yang sering saya Lihatnya. koreksi, yang Iya. saya lihat sakit perut, yang dibeli obat sakit kepala. Iya. Nggak nyambung. Iya. Permasalahan di desa itu kehilangan mata pencarian. Iya. Yang dibangun gapura desa. Betul. Saya banyak juga melihat itu di desa-desa dibangun itu. pos kamling Betul. nggak nyambung. Betul. Nah, makanya makin ke sini kita makin mengarahkan itu. Iya. Dan alhamdulillah Iya.
pemerintah desa, Pak Kades dengan perangkatnya sudah mulai Iya. kita arahkan untuk bagaimana caranya pemanfaatan dana desa ini ke arah yang lebih positif. Jadi seperti itu. Iya. Jadi tidak lagi sakit perut, obatnya sakit kepala, tidak Iya. lagi. Insya Allah di bawah kepemimpinan saya Camat Betama Semai, saya betul-betul memantau, menguasai aliran dana desa itu. Itu. Semuanya mengarah kepada hal-hal positif. Malah saya ini di Kabupaten Merangin, Batang Musuma saya arahkan menjadi desa digital. Itu sudah dibuat. Oh, sudah kita buat. Sudah berjalan dari tahun 2020 kemarin. Setiap desa, 10 desa kita sudah bebas internet. Iya. Di Merangin mungkin cuma di Batam Semua ya yang sudah bawa kurban, atau di kecamatan lain. Saya belum lihat kecamatan lain ya. Ya cuma di sepengetahuan Pak Camat. Sepengetahuan saya Batang Musuma Ya, itu sudah mengarah desa digital. Kita sudah punya website desa. Sudah ada. Setiap desa sudah ada websitenya. Iya, iya, iya. Nah, silakan nanti adik-adik bisa buka itu kan website desa. Tahun ini kita mengarahkan bahwa setiap desa itu menambah jaringan spot-spot agar masyarakat tidak susah lagi untuk mencari jaringan internet menggunakan. Artinya hari ini gini, ekonomi kita susah, kita mampu beli HP, tapi kadang kita susah beli kuota. Iya, betul. Nah, Betul. itu. Kamu kan mengalami itu. Iya. Anak milenial tentunya mengalami hal itu. Mampu beli HP, tidak mampu beli kuota. Iya. Ini saya bilang kepada gunakan dana desa, Iya, betul. bangun spot-spot internet, Iya. biar masyarakat kita, orang tua yang anaknya daring, ya Bisa terbantu. bisa terbantu dengan dana desa, tidak rugi loh. Iya, betul. Kemudian ini bisa dikomersilkan, artinya yang tadinya kamu beli kuota 100.000 cukup di desa, 2.000 selesai masalah. Iya, betul. Nah, Itu kebijakan itu sudah dibuat. sudah 2020, 2021 insya Allah berjalan. Berjalan ya. Ya. Ini untuk kades-kades di seluruh provinsi Jambi di Merangin, untuk di desanya coba tiru gaya kepemimpinan Bapak Camat Jaya ini, bangun spot-spot di desa ini. Ya. Kenapa di era digital macam kan anak-anak muda susah dari jaringan, kadang kuota nggak ada kan. Kalau ada kebijakan seperti itu kan lebih cepat anak muda. Kemajuan zaman sekarang. Kita ini sudah tertinggal, saya bilang. Orang capek-capek main bola kaki, lari segala macam, dapat gaji berapa lah? Iya. Untuk ukuran kita di Kabupaten Merangin. Coba lihat atlet e-sport, saya bilang. Iya. Atlet e-sport itu orang main Mobile Legends, PUBG segala macam itu berapa gajinya kalau dia menang itu. Betul. Itu saya bilang, itu dari sisi yang positifnya dilihat. Kemudian tidak menutup kemungkinan kalau kita jaringan internet sudah ada di desa, anak-anak kita menjadi IT, orang-orang IT. Betul. Orang-orang IT hari ini dicari. Gajinya tidak terukur. Betul. Nah, itu apalagi YouTuber kalian ini, gajinya tidak terukur. Iya. Kalau saya PNS, setiap bulan sudah terukur gajinya. Iya. Oh, Pak Camat dengan masa kerja segitu, golongan segitu, gajinya segitu sudah selesai. Sudah terukur ya. Kalau kalian bergerak di bidang IT, nah itu tidak terukur. Gaji kalian satu hari bisa mengalahkan gaji saya 1 bulan. Ini fakta. Makanya saya bilang. Kemudian, bagaimana cara untuk membentengi anak-anak kita ini biar tidak membuka konten-konten yang sifatnya negatif. Iya. Saya bilang, benahi akhlaknya. Iya. Kemudian didik dia secara agama. Iya, betul. Buat kegiatan-kegiatan positif. Artinya, kalau HP-nya yang kalian buang, anak kalian bodoh. Iya. Tapi kalau akhlaknya yang kalian bina, pendidikan agamanya yang kalian tanamkan, insya Allah ini kemajuan IT ini akan memberikan dampak positif, bukan negatif. Iya. Jadi bentengilah diri anak-anak itu dari dalam, dari didikan dari orang tua. Jangan dilarang mereka main IT. Salah. Hari ini dia butuh ini. Iya. Sekarang mau kuliah, mau lamar kerja, segala apapun namanya, IT Iya. online. Serba digital. Kita melarang, salah kita. Kalau Melihat dampak negatif, mereka Iya. tidak melihat dampak positif. Kemudian untuk administrasi kependudukan, Batang Musuma ini iya. sudah online. Semua. Administrasi pendudukan online, mau cetak KK, cetak surat pindah segala macam Iya. online. Cukup dari rumah selesai keluar. Iya. Kita sudah kerjasama Dengan Dukcapil. Kemudian seperti kalian yang kuliah di Bungo, kuliah di Jogja segala macam, buat surat keterangan tidak mampu buat sekarang online. Batang Musuma sudah online. Cuma di Batam semua.
Atau kecamatan lain? Kecamatan lain belum, saya belum lihat itu. Belum lah. Cuma Batamusuma. Cuma Batamusuma ya. Ya. Berarti Batamusuma banyak kebijakannya yang luar biasa nih pemirsa di bawah Pak Camat yang muda ini Ya, ya. kita- Sebab online karena Pak Camatnya basicnya anak muda jadi paham. Saya kalau ditanya Pak Camat ngerti IT, saya nggak ngerti IT. Iya. Tapi saya tidak mau ketinggalan. Iya. Artinya apa yang sudah dibuat oleh yang sekarang lagi ngetren, saya harus melihat itu. Iya. Sebagai suatu terobosan baru lah, Iya. ya, terobosan baru. Ya mustahil lah bupati kita orangnya gesit lah. Iya. orangnya. Saya kan pernah jadi Ikut ya. protokol beliau itu kurang lebih 3 tahun setengah. Saya tahu karakter beliau, saya tahu sepak terjang beliau. Nah, di saat saya diberikan amanah untuk menjadi camat, jadi pemimpin di skala yang lebih kecil dari Iya. beliau, ya tidak menutup kemungkinan saya juga akan melakukan hal yang sama. Iya, seperti gaya Nah, dari iya, Pak iya. Bupati. Boleh kita ketahui nih, kalau kunci kesuksesan di mata Pak Camat itu seperti apa sih? Ya. Kalau boleh kita. Kalau saya kunci kesuksesan itu doa mama, Doa mama. doa orang tua itu ya kunci utama kita. Karena orang tua itu lebih dekat dengan Tuhan. Iya. Saya mengalami sendiri ya. Saya tidak ada apa-apanya hari ini kalau tidak ada doa dari mama saya. Karena bapak saya meninggal waktu saya kecil. Saya tidak menikmati seperti kawan-kawan yang lain. Ya bapak saya meninggal di saat usia saya kelas 9 tahun. 9 tahun? Kelas 3 SD. SD. Artinya tidak begitu menikmati lah Iya. kebersamaan dengan bapak. Gitu. Saya dengan semuanya dengan mama. Iya. Sampai sejauh ini ya doa mama itu yang paling menjadi sumber kesuksesan saya hari ini lah. Iya. Apakah saya sudah belum, tapi meniti karir untuk mengarah ke situ Iya. melalui doa-doa mama itu. Nah sekarang tambah lagi doa istri dan doa anak saya kan? Iya. doa anak gadis itu. Iya. Dan saya punya anak gadis satu. Satu ya. Nah itu doa mereka lah yang membuat saya sampai sejauh ini. Iya. Kemudian dari pribadi saya selalu mempersiapkan diri saya semaksimal mungkin. Iya. Kapanpun dimanapun saya mempersiapkan diri. Jadi di saat ada kesempatan saya sudah siap. Iya. Kesempatan muncul saya sudah siap. Iya. Nah jangan sampai kita nanti di saat kesempatan datang baru kita mempersiapkan diri, itu salah. Iya. Silahkan siapkan diri jauh-jauh hari. Nah, jadi di saat adik-adik yang sekarang yang masih sekolah Iya. atau kalian yang masih kuliah, siapkan diri sejauh mungkin. Sedini mungkin kalian harus mempersiapkan diri. Artinya ada peluang pekerjaan, di situ ada lowongan pekerjaan. Oh, kita sudah siap. Iya, tancap gas. Tancap gas. Iya, Nah, iya. ngapain? Kalau orang yang tidak siap, yang tidak punya perencanaan itu, ada pembukaan lapangan pekerjaan. Oh iya, baru. Kerasa kerusuk segala macam. Nggak siap aja, Nggak Bang. siap. Iya. Nah, kita harus siap dulu, Iya. siapkan dulu. Iya. Jangan sampai nanti kita kalah bertanding. Iya. Nah, nih kalau saya itu tidak mau kalah. Iya, mau menang terus. Mau ya? menang. Iya. Jangankan kalah, draw tidak mau. Wah, luar biasa. Jadi kunci kesuksesan di mata Pak Camat itu doa orang tua Doa orang tua itu. yang paling Paling ampuh lah ya. ampuh. Iya. Ampuh betul. Ya. Luar biasa. Ini boleh terakhir nih Pak Camat, boleh Pak Camat berikan wejengan kata-kata motivasi lah untuk pemirsa ISTP, untuk generasi milenial supaya bisa termotivasi, terinspirasi dari sosok Pak Camat yang masih muda, bisa menjadi seorang pemimpin ya, skopnya di beberapa desa 10 yang dipimpin, 10 desa yang dipimpin. Silakan Pak Camat. Jadi untuk adik-adik yang di luar sana yang hari ini masih mencari jati diri, Iya. karena kebanyakan apa yang kau lakukan? Cari jati diri bang. Nah, ketemu jati dirinya. Iya. Nah, jadi itu persiapkan diri sedini mungkin untuk menggapai cita-cita yang diharapkan. Iya. Ya. Hormati orang tuamu, jadikan orang tuamu itu raja. Insya Allah rezekimu akan seperti raja. Iya. Saya sudah mengalami itu ya. Iya. Saya sudah mengalami Iya. itu. Kemudian jangan sakiti hati orang tuamu dan gurumu. Iya. Guru itu yang mencerdaskan kita. Iya. Saya mengalami waktu saya sekolah dulu, ada teman saya itu menghina guru, usil lah sama guru. Iya. Saya hantam dia. Iya. Saya kesal betul orang yang menghina orang tua. Saya bukan tipe saya waktu itu. Iya. Dan saya mengalami hari ini. Kemudian cari jaringan sebanyak mungkin. Iya. Buat komunitas sebanyak mungkin. Kalau orang bijak mengatakan
buku itu jendela dunia, jaringan itu jalannya. Iya. Komunitas itu jalannya. Komunitas apa saja, selagi positif masuk. Selagi positif masuk. Hal-hal positif Masuk masuk kan? masuk komunitas. Karena dengan komunitas itu kita punya jaringan. Iya. Karena kalau kita punya jaringan, kita punya peluang untuk memperoleh pekerjaan. Betul, betul. Kalau ada teman saya di Jambi itu bilang, buat dirimu bernilai. Ya, kalau kita sudah bernilai, kita pasti punya jaringan. Wah, luar biasa kata-kata motivasi dari Pak Camat, buat diri bernilai maka kita dihargai ya. Iya pasti. Iya. Ada lagi Pak Camat kata-kata motivasinya? Kreatif penting. Kreatif juga ya. Ya, seperti DMK ini Iya, orang kreatif nih. kami belum apa-apa Pak Camat, cuma merintis. Kreativitas itu penting. Penting ya. Kreativitas itu penting. Kata attitude itu penting. Iya. Ya, apa namanya? Kemudian apa lagi ya? Semangat tinggi. Iya, Jangan mudah pesimis. pesimis. Jangan, hai bang, saya mau tes polisi, TNI, PDN, saya tidak punya duit. Iya. Kan sudah Pesimis. dari awal. Kalau Iya. saya tidak mau. Iya. Saya ingat saya bang, wah dia anak pejabat, dia anak orang kayak wah kecil saya akan lebih gagah daripada dia kalau saya lulus nanti. Nah itu. Iya. Jadi kan motivasi, semua jadi motivasi. Misalnya saya yang masih sekolah ditolak cewek, awas kau ya. Tunggu aku sukses. Tunggu aku pakai baju dinas kau. Tunggulah kau. Iya. Kau kejar-kejar aku. Iya. Itu motivasi. Iya, betul. Motivasi. Cambukan Pak Camat. Cambukan itu. Iya. Makanya saya dulu senang hal-hal yang demikian. Apa yang saya senang melihat orang-orang sukses. Iya. Saya senang membaca biografi orang-orang sukses. Saya senang betul. Kemudian saya senang baca cerita seni memimpin dari pemimpin dunia, mulai dari nabi segala macam. Saya senang baca apa namanya kisah-kisah mereka itu kan. Nah, itu jadi sumber inspirasi kita. Ingat, setiap kita itu pemimpin. Dalam agama dijelaskan bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Jadilah pemimpin untuk diri kita maupun orang lain. Kalaupun kita tidak bisa menjadi pemimpin untuk orang lain, minimal kita bisa menjadi khalifah untuk diri kita sendiri. Mungkin demikian. Luar biasa sekali wejengan kata-kata motivasi untuk kita dari Pak Camat yang termuda Kabupaten Merangin. Semoga kita bisa mengambil contoh yang baik dari beliau. Kunci kesuksesan di mata beliau adalah doa ibu, doa orang guru, dan kita harus mengisi hal-hal yang positif Pak Camat. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita intip perjalanan dari Pak Camat Jayakusuma SIP MAP, camat yang muda dan ganteng. Ya, luar biasa ya yang sudah kita intip. Sebelumnya kami ucap terima kasih kepada Pak Camat yang sudah mengizin AICP untuk bisa mengintip perjalanannya hingga mau menjadi narasumber dalam toko inspiratif. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.